Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamil kitabil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Selain dari Allah adalah kecil. Alam mahara ini adalah ciptaan Allah, bergerak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kembali kita mengumandangkan takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berhak mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah manusia. Layaknya dia lahir dari kandungan ibunya yang belum punya dosa sedikit pun. Itu bisa diraih setelah sebulan penuh dia berjuang, berjihad, berperang melawan hawa nafsu. Satu perjuangan yang maha dahsyat, perjuangan yang demikian hebat, sehingga layaklah bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar kepada orang yang telah berperang mampu melawan hawa nafsunya. Dia akan menjadi manusia yang muttaqin, insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila 'aidihim, yaqulu Allah Ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajruh wa ibadiyalladzina shamu syahrahum wa kharaju ila 'aidihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lakum." Apabila telah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, lalu mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu." Tiap-tiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dia tentu akan meminta upah, mencari balasan pahala. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum, demikian pula halnya terhadap hamba-hambaku
yang mereka telah melaksanakan puasa bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, kemudian mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yatlubu ujurahum, mereka mencari pahala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ishadu anni qad ghafartu lahum, saksikanlah, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Berbahagialah kita kaum muslimin dan muslimat yang telah melaksanakan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian dengan ikhlas dia melaksanakan sholat Idul Fitri, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Bayunadi munadin, lalu dipanggillah oleh malaikat dari langit, ya ummata Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah ke rumah kamu masing-masing. Qad badatu sayyiatikum hasanatin, sungguh telah kami gantikan segala keburukan-keburukan kamu dengan segala kebaikan-kebaikan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada beberapa hal yang tetap harus dipertahankan, bahkan diperjuangkan terus oleh orang-orang yang telah berjuang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah perbaikan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, demikian indah dan mesranya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jam 2 malam kita bangun mempersiapkan diri makan sahur dengan niat supaya besok hari kita mampu melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Di siang hari kita berpuasa menahan lapar dan haus, sholat tarawih pada malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf, istirahat tidur, yang kesemuanya adalah bernilai ibadah. Tidak ada sedetik pun waktu yang tidak bernilai ibadah. Ketika dia tidur ibadah, istirahat diam ibadah, bekerja ibadah, segala hal yang dia lakukan semuanya bernilai ibadah karena berhubungan langsung dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Hubungan mesra sehari semalam 24 jam dengan Allah tidak pernah kita tinggalkan. Mampukah kita akan senantiasa bermesraan, berhubungan langsung dengan Allah setelah Ramadan ini berakhir? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Kita tidak ingin perjuangan kita selama bulan Ramadan yang demikian indah dan mesranya dengan Allah, kemudian kita rusak dan kita porak-porandakan kembali setelah Ramadan itu berakhir. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan pergaulan dan kemasyarakatan. Dari tahun ke tahun kita menjalankan ibadah puasa Ramadan silih berganti, yang mudah-mudahan makin bertambah hari, makin bertambah dewasa dan mantap, serta masaklah pemikiran jiwa, makin mendalamlah keluhuran budi,
yang semuanya adalah merupakan cerminan dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hubungan manusia dengan Allah demikian penting, namun tidak kalah pentingnya hubungan antar sesama manusia. Tidaklah dianggap baik orang yang selalu hanya berhubungan dengan Allah, mengutamakan ibadah, zikir, tahmid kepada Allah, sementara dia abaikan hubungannya antar sesama manusia. Hubungan dengan Allah akan menjadi baik bila hubungannya dengan manusia itu pun baik. Sebaliknya hubungan dengan manusia dianggap baik jika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun baik. Artinya bahwa hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah satu sama lainnya saling mengikat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan, musibah dan malapetaka. Ainama suqifu, dimanapun kamu berada. Yang namanya manusia tidak akan pernah berhenti dari musibah. Malapetaka dan bencana akan datang kepada manusia, kecuali dia senantiasa mempererat hubungannya, hablum minallah dan hablum minan nas. Hanya orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia yang dia dapat diselamatkan dari kehinaan, musibah dan malapetaka. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa Ramadan telah banyak mengajarkan kepada kita sebagai manusia bagaimana melaksanakan sikap hidup yang baik. Dengan ukurannya adalah menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penilaian sesama manusia. Ketika kita tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di saat itulah kita tengah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sanggup menahan lapar, kita sanggup menahan haus, karena saat itu kita sedang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa Ramadan yang pertama mengajarkan dan mendidik manusia untuk senantiasa memiliki watak kejujuran dikala dia tengah lapar dan haus. Padahal banyak makanan dan minuman tersedia, dia mampu membeli makanan dan minuman. Andaikan siang hari dia makan dan minum, tidak seorang pun yang bisa melihat. Tetapi dia tidak makan dan minum pada siang hari karena dia punya keyakinan meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang dia kerjakan. Dengan demikian tertanamlah jiwa ihsan dalam manusia. Definisi ihsan baginda Rasul mengajarkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Kenikmatan melaksanakan ibadah kepada Allah
akan terasa ketika dia punya keyakinan, ketika dia sholat menengadahkan kedua tangannya, bertakbir membesarkan Allah, Allahu Akbar, dia yakin bahwa Allah berada di hadapannya. Kenikmatan sholat akan terasa, kehusuan sholat akan dia dapat. Kalau keyakinan dia memang Allah berada di hadapannya, ketika dia akan berbuat kejahatan, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, tetapi dia yakin bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan. Watak kejujuran akan dimiliki oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka dengan demikian orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia dituntut dan dibimbing untuk senantiasa mengutamakan watak kejujuran. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita memiliki disiplin yang sangat tinggi. Seseorang tidak boleh makan dan minum jika awal puasa sudah dimulai. Ketika azan subuh dikumandangkan dari surau, masjid dan musola, menandakan bahwa umat Islam sudah harus memulai puasa. Tidak boleh meskipun hanya 1 menit dia terlambat dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Disiplin waktu yang sangat tinggi. Umat Islam tidak boleh terlambat di dalam berbuat sesuatu, meskipun terlambatnya hanya 1 menit. Demikian pula ketika dia mengakhiri puasa Ramadan. Tidak boleh seseorang berbuka puasa, makan atau minum sebelum azan maghrib diperdengarkan, sebelum matahari terbenam di ufuk barat. Demikian tinggi disiplin bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pelajaran yang sangat berharga buat umat Islam dan bangsa ini. Kita tahu bahwa umat kita ternyata memiliki disiplin yang sangat rendah. Bahkan bangsa ini memiliki disiplin yang sangat rendah. Sehingga keterpurukan, kebangkrutan, ketertinggalan akibat bangsa ini kurang disiplin. Umat Islam tertinggal lantaran dia tidak memiliki disiplin yang tinggi. Penyakit-penyakit yang semacam inilah yang bertahun-tahun melanda umat Islam. Penyakit inilah yang bertahun-tahun melanda bangsa ini. Dengan ibadah puasa Ramadan, mari bersama-sama kita tegakkan disiplin yang tinggi yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit kronis yang melanda umat dan bangsa ini, pertama adalah penyakit kudis, yang kedua penyakit kurap, yang ketiga penyakit kutil. Penyebabnya adalah kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Yang penyebabnya adalah kuman, kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Orang-orang yang berpuasa, apakah dia orang miskin atau orang kaya, rakyat jelata atau pejabat, raja dan ratu sekalipun, ketika dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di siang hari dia harus lapar dan haus, meskipun dia punya pangkat dan jabatan, meskipun dia uangnya banyak, tetapi dia harus merasakan
pedihnya lapar dan haus, sebagaimana orang-orang miskin, rakyat jelata, orang-orang yang terlantar, yang kesehariannya dipenuhi dengan kelaparan dan kehausan. Kepekaan ini akan didapat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bagi orang-orang yang kaya raya, yang punya harta, meskipun siang hari dia lapar dan haus, namun ketika maghrib dikumandangkan, lapar dan haus akan segera sirna. Berbagai macam makanan dan minuman dapat dia beli dan bisa dia nikmati. Sadarkah kita bahwa ada sebagian saudara-saudara kita, saudara seiman, seagama, saudara sebangsa dan setanah air, yang ketika maghrib dikumandangkan, dia masih lapar dan masih tetap haus karena tidak ada makanan yang mampu dia beli. Ketika dia bergembira dengan Idul Fitri, dengan makanan yang serba cukup, pakaian yang serba baru, menikmati keindahan Idul Fitri ini dengan riang gembira, tahukah kita bahwa masih banyak tetangga kita, saudara-saudara kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, anak-anak yatim dan orang-orang jompo yang tidak mampu, hari ini mereka menangis menyaksikan anak-anak berhari raya Idul Fitri dengan makanan yang serba ada, pakaian yang serba baru, sementara mereka tidak memiliki apa-apa. Yatim piatu yang kehilangan ayah dan ibu, yang mereka meminta kepada ibunya dibelikan pakaian baru, namun jawaban sang ibu adalah bahwa ibu tidak bisa beli pakaian baru untuk Muna. Untuk makan saja hari ini sudah bersyukur. Kepekaan sosial akan dimiliki oleh orang-orang yang menjiwai makna puasa Ramadan. Ketika dia lapar, dia haus, yang diharapkan bukan cuma sekedar bisa menahan lapar dan haus, tetapi bisakah dia merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan dan kehausan, saudara-saudara kita yang kena musibah gempa bumi, yang rumahnya terbakar, ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat masak, yang butuh pertolongan bagi kaum muslimin yang memiliki harta yang berkecukupan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan sungguh sangat berarti, yang bisa menolong kita di dunia dan di akhirat. Tetapi satu saja kelalaian kita. Baginda Rasul menegaskan, ma'amana rajulun bata sab'ana wa jaruhu ja'ihun ila janibihi wa huwa ya'lam. Tidaklah termasuk golongan orang yang beriman. Siapa mereka? Bata sab'an wa jaruhu ja'ihun ila janibihi. Dia tidur dengan perut yang kenyang, sementara tetangganya tidur dengan perut yang kelaparan. Wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu. Kecuali tidak tahu, ketika dia tidur dengan perut yang kenyang, menikmati tidurnya, persiapan Idul Fitri sudah cukup, pakaian yang serba baru,
makanan yang serba ada, kemudian dia tidur nyenyak, tetapi dia tidak tahu kalau tetangganya, lingkungannya ada yang kelaparan. Tetapi jangan coba-coba ketika dia tahu tetangganya yatim piatu, terlantar, kelaparan, masa bodoh. Yang penting dia menikmati dirinya dengan serba ada. Orang yang semacam inilah yang kata Nabi, ma'amana rajul, bukanlah termasuk golongan orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari bersama-sama kita perbaiki keislaman kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran-ajaran ulama. Yang ulama kata Nabi warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada para sahabat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, yang kemudian dilanjutkan kepada para sahabat, dilanjutkan kepada para tabi'in, tabi'in, para ulama, para guru-guru yang nasnya cukup jelas, konsepnya cukup tegas. Belakangan kehidupan beragama kita demikian terganggu oleh sikap dan watak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanipulasi Islam dengan melakukan pembenaran secara pribadi, beralasan hak asasi dan demokrasi. Yang kadang hak asasi itu bisa bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah agama. Orang bisa berbuat apa saja, kendati pun berlawanan dengan syariat agama. Alasan adalah hak asasi manusia. Ketika dia melaksanakan ajaran agama dengan berlabel Islam, kemudian dengan bangganya dia mengakui bahwa dia adalah seorang Rasul, dan dia tidak mengakui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang baru saja difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa ajaran Al-Qaeda yang mengaku ajarannya berlabel Islam, tetapi dia tidak mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ini sebenarnya sudah lama, cuma berganti nama, berganti label. Dulu kita kenal dengan ingkar sunnah. Dia hanya percaya kepada Al-Qur'anul Karim, tetapi tidak percaya dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rujukan umat Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Rujukan yang kedua adalah sunnah Rasul, al-hadis, dan rujukan selanjutnya adalah ijma' qiyas para ulama. Tidak boleh kita meninggalkan satu dari rujukan yang menjadi ketetapan agama Islam. Sahabat pernah diutus baginda Rasul ke Yaman. Sebelum dia berangkat, Rasul bertanya, "Wahai sahabat, ketika engkau di perjalanan menemukan sebuah persoalan dan engkau harus memutuskan dengan hukum, rujukan manakah yang engkau akan gunakan?" Sahabat menjawab, "Saya akan menggunakan rujukan dengan Al-Quran." "Shadaqta, engkau benar," kata Nabi. "Lalu bagaimana kalau dalam Al-Quran engkau tidak temukan
Sahabat menjawab dengan hadis baginda Rasul, "Sodakta," Nabi membenarkan. Lalu kata Nabi, "Bagaimana jika dalam Al-Quran dan hadis Nabi engkau tidak menemukan?" Sahabat menjawab, "Birra'i," dengan akal saya. Artinya dengan akal adalah dengan kias. Apa yang terjadi dan dialami oleh dia, maka dia akan menggunakan kias sesuai dengan Quran dan sunnah Rasul. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang kita akhiri dengan zakat fitrah orang-orang yang kaya, dia akan lanjutkan dengan zakat mal, ada zakat perniagaan dan lain sebagainya, yang kesemuanya adalah merupakan kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ketika Idul Fitri, maka Rasul mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ketika Idul Fitri, maka dia akan mendapatkan gelar Al-Aidin wal-Faizin. Dia kembali meraih kemenangan laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya yang belum punya dosa sedikit pun. Mudah-mudahan kefitrahan dan kemenangan ini mampu kita pertahankan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala laksana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya belum punya dosa sedikit pun. Kemudian akan kita akhiri rangkaian kegiatan Ramadan adalah dengan bersilaturahim, menyambung persaudaraan, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Yang tua menyayangi orang yang masih muda, orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua, orang yang kaya sayang dan cinta terhadap orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir pun mencintai orang-orang yang kaya. Suami saling menyayangi dengan istri, keluarga kita saling menanamkan benih-benih cinta, ketentraman dan kedamaian. Maka pantaslah kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasabahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang ketika keduanya berjumpa, fayatasabahani, dalam perjumpaannya, kemudian dia saling berjabatan tangan, menyambung silaturahim, maka Allah mengampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Alangkah indahnya, alangkah mesranya yang diajarkan oleh agama Islam kepada para pemeluknya. Maka ketika Islam itu datang, ketika satu kampung, satu masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka sudah semestinya dia akan mendatangkan kehidupan yang nyaman, kedamaian dan ketentraman, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Keberadaannya menjadi rahmat bagi alam semesta, yang bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi rahmat Islam dan pemeluknya adalah kepada lingkungannya, alam, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang pun terselamatkan oleh para pemeluk agama Islam. Dengan demikian, sesuai dengan sabda baginda Nabi, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Agama Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada agama apapun yang melebihi ketinggian Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Allah terima amal dan ibadah kita. Allah terima puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, i'tikaf, zakat fitrah dan zakat mal kita. Kiranya Allah berkenan menerimanya. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu bapa kita, dosa para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa